Selamat datang di tanah Minangkabau yang permai, di mana pegunungan hijau berselimut kabut menyimpan kisah keberanian yang tak lekang oleh waktu. Jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, bumi Sumatera Barat adalah saksi bisu perjuangan seorang ulama besar yang gigih membela kebenaran. Disinilah kita memulai perjalanan, melihat kembali sejarah yang membentuk jati diri bangsa. Mari kita masuk ke dalam mesin waktu, menuju era di mana kehormatan adalah segalanya. Inilah tanah para pejuang, tanah di mana perlawanan terhadap ketidakadilan dimulai. Kenalkan, inilah sosok yang wajahnya sering kita lihat di lembaran uang Rp5.000 lama, Tuanku Imam Bonjol. Beliau bukan sekedar pemimpin agama, melainkan jenderal perang yang dijuluki sebagai bagian dari Harimau Nan Salapan. Dengan karisma yang memikat dan sorot mata yang tajam namun meneduhkan, beliau memimpin rakyat dengan kebijaksanaan. Tuanku Imam Bonjol percaya bahwa membela kebenaran adalah panggilan tertinggi bagi setiap insan. Beliau berdiri tegak sebagai simbol integritas dan keberanian bagi seluruh rakyat di lembah Alahan Panjang. Namun badai mulai datang menghampiri kedamaian ranah Minang, ketika pihak kolonial Belanda mulai mencampuri urusan internal rakyat. Konflik antara kaum adat dan kaum padri sengaja diadu domba oleh penjajah demi melancarkan ambisi kekuasaan mereka. Belanda melihat celah dalam perbedaan pendapat dan mulai memanaskan suasana agar persaudaraan terpecah belah. Ini adalah taktik licik divide et impera yang menghancurkan harmoni kehidupan masyarakat. Situasi semakin mencekam seiring dengan hadirnya pasukan asing yang mulai menginjakan kaki di tanah leluhur. Belanda tak hanya datang dengan senjata, tapi juga membangun benteng-benteng pertahanan yang tinggi dan kokoh di perbukitan. Fort de Kock dan Fort van der Capellen menjadi simbol penindasan yang mulai mengepung wilayah Sumatera Barat. Dari atas benteng itu, meriam-meriam diarahkan ke pemukiman warga, memaksa rakyat tunduk pada aturan kolonial yang tidak adil. Rakyat mulai merasa terhimpit, dan ketidakadilan ini menjadi api yang membakar semangat perlawanan. Mereka sadar bahwa Usuyam sebenarnya bukan saudara sendiri, melainkan mereka yang datang menjajah. Melihat penderitaan rakyatnya, Tuanku Imam Bonjol menyadari bahwa perpecahan hanya akan membawa kehancuran. Beliau mengambil langkah besar untuk melakukan rekonsiliasi antara kaum padri dan kaum adat demi tujuan yang lebih mulia. Dalam sebuah pertemuan bersejarah, beliau menyatukan tangan-tangan yang tadinya berseteru untuk berikrar melawan penjajah secara bersama-sama. Lahirlah kesepakatan agung adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai fondasi persatuan. Kekuatan sejati kini bangkit karena perbedaan bukan lagi pemisah, melainkan kekuatan yang menyatu. Perang Padri memasuki fase paling sengit, di mana rakyat Sumatera Barat kini bertempur sebagai satu kesatuan yang utuh. Tuanku Imam Bonjol memimpin gerilya dari hutan ke hutan, menyerang benteng Belanda dengan strategi yang cerdik dan tak terduga. Semangat membela kebenaran membakar dada setiap pejuang, membuat pasukan Belanda kewalahan menghadapi taktik Harimau Nan Salapan. Suara takbir dan pekik merdeka menggema di lembah-lembah, menandakan bahwa rakyat tidak akan pernah menyerah pada penindasan. Setiap jengkal tanah dipertahankan dengan tetesan keringat dan darah pejuang. Klimaks perjuangan terjadi di Benteng Bonjol, pertahanan terakhir yang sangat sulit ditembus oleh pasukan Belanda selama bertahun-tahun. Belanda harus mengerahkan seluruh kekuatan militer terbaiknya hanya untuk mengepung satu benteng tanah yang dipertahankan dengan iman. Meskipun dihujani meriam siang dan malam, Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya tetap teguh berdiri di garis depan. Keberanian mereka membuat musuh gemetar, karena mereka bertempur bukan untuk harta, melainkan untuk keadilan dan kebenaran. Inilah bukti nyata bahwa tekad yang kuat lebih keras daripada tembok batu manapun. Meski akhirnya beliau ditangkap melalui tipu muslihat perundingan yang semangat Tuanku Imam Bonjol tidak pernah bisa penjara. Beliau diasingkan jauh dari tanah kelahirannya, namun warisan persatuannya tetap hidup di hati rakyat Minangkabau hingga hari ini. Perjuangannya membuktikan bahwa persatuan antara agama dan adat adalah kunci kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Beliau beristirahat dalam damai di tanah pengasingan,
namun namanya abadi sebagai pahlawan yang tak tergoyahkan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kini, setiap kali kita melihat lembaran uang Rp5.000, ingatlah bahwa ada harga yang sangat mahal untuk sebuah kebenaran dan persatuan. Tuanku Imam Bonjol mengajarkan kita bahwa berani membela yang benar adalah tanggung jawab setiap generasi. Nilai-nilai luhur yang beliau perjuangkan tetap relevan, menantang kita untuk tetap bersatu di tengah perbedaan yang ada. Beliau adalah ikon abadi keberanian, seorang harimau yang suaranya masih terdengar melalui sejarah yang kita baca. Mari kita jaga api semangatnya agar terus menyala dalam banubari kita. Terima kasih telah menyimak kisah heroik Tuanku Imam Bonjol, sang harimau nan salapan yang legendaris. Jangan biarkan sejarah ini berhenti di sini. Bagikan semangat keberanian ini kepada orang-orang di sekitar kalian. Jika kalian menyukai konten edukasi sejarah seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar tentang pahlawan favoritmu. Mari kita terus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah berani membela kebenaran.